Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dengan NIM 08051182227001. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial materi praktikum akustik kelautan dengan materi data akustik untuk mendeteksi kelimpahan plankton. Jadi ini langsung saja kita buka software EcoView. Kemudian di sini kita klik file, klik new. Nah, di sini kita jangan lupa kita download dulu data planktonnya. Kemudian kita klik add, lalu masukkan 3 file, klik open, lalu pilih ecograph. Nah, di sini kita zoom aja. Kemudian di sini kita ke variable properties. Lalu untuk bagian data ini kita centang semua: minimum threshold, maximum threshold, time varied threshold, dan minimum threshold. Nah, kemudian untuk di TS thresholdnya ini 75. Lalu ke display. Nah, di display ini untuk color display minimum itu -50. Lalu untuk color display range-nya itu 50. Kemudian untuk lower display limit itu 35. Kemudian kita ke calibration. Kemudian untuk bagian apply calibration settings ini pilih manually. Nah, lalu kita klik kalkulator. Lalu kemudian bisa dilihat ini temperaturnya itu 29,86, kemudian salinitas itu 26,38. Lalu untuk depth atau kedalaman itu 35 meter. Lalu untuk pH 8,15 dan frekuensinya 200 kHz. Nah, kemudian dilihat di bagian sound speed ini kita copy, lalu kita close, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian klik kalkulator lagi, lihat lagi bagian absorption coefficient ini, copy lagi, kita close, pindahkan ke di sini absorption coefficient. Nah, kalau udah, kita klik apply, lalu klik OK. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu kita ke variable properties lagi, lalu kita ke grid. Kemudian untuk show time atau distance gridnya itu pilih yang pin number. Kedalamannya number of ini tetap 100. Kemudian show depth atau range gridnya itu depth atau range separationnya 1. Nah, langsung klik apply, lalu klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke line draw. Ini kita akan mendigitasi. Jadi klik line draw, lalu klik new editable line. Kemudian di sini kita ganti digitasi 1. Sebenarnya bebas namanya apa aja. Di sini saya ganti digitasi 1. Kemudian bagian span gaps itu dicentang, lalu klik OK. Nah, jadi di sini kita langsung mendigitasi sesuai dengan kedalamannya sampai 1000. Ini kita zoom dulu biar lebih jelas untuk mendigitasinya. Lalu kita langsung klik digitasi.
Ini kita digitasi sampai 1000. Digitasinya juga harus sesuai dengan kedalaman data. Nah, kalau udah di sini kita tekan L. Nah, maka hasil tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita jangan lupa ya, datanya itu disimpan. Jadi ketika jika hilang, kita masih ada datanya. Nah, kemudian kita ke variabel properties lagi. Kemudian bagian display, bagian analisis, untuk exclude above line itu diganti menjadi digitasi 1. Kemudian untuk exclude below line itu diganti menjadi di file set 1 as raw. Nah, terus juga untuk bagian display itu kita ubah lagi, lower display limit ini jadi 40, tadi itu kan 35. Lalu untuk color display minimum itu diubah lagi menjadi min 83,9. Lalu untuk color display range itu diubah jadi 21,4. Nah, kalau udah diganti semua, lalu kita klik play, kemudian kita klik OK. Nah, maka hasil tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita ke, sebenarnya saya jelaskan dulu, yang angka ini adalah kedalaman. Jadi kalau di sini dia berada di kedalaman sekitar 15 meter. Nah, jadi di sini kita akan membuat lagi new editable line hingga ke permukaan kedalamannya. Caranya ke line draw, kemudian ke new editable line lagi. Nah, di sini kan udah digitasi 1. Berarti di sini kita buat digitasi 2. Nah, kemudian untuk existing line ini kita centang, untuk then add itu kita ganti menjadi min 1. Lalu klik OK. Nah, maka dia akan bertambah garisnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai ke permukaan. Nah, kalau udah dia bakal seperti ini nih. Ini dari digitasi pertama sampai di permukaan. Jangan lupa di save. Nah, kalau udah selesai penambahan new digitasinya, dia akan seperti ini tampilannya. Dia akan sampai ke permukaan seperti ini. Sebenarnya bebas mau sampai di kedalaman berapa. Saya di sini membuat sampai ke permukaan. Dan selanjutnya itu kita langsung ke software Excel untuk pengolahan data selanjutnya di Excel. Nah, sebelumnya kita buat dulu ini data S2, X, Y, S min rata-rata, sigma BS, S min rata-rata, SV linear, dan PVS. Nah, untuk S2 nya adalah nilai konstannya. Ini tadi dari 0 sampai 1000 kan, kita mendigitnya tadi sampai 1000. Nah, jadi di sini langsung saja kita tulis sini 0, sini
0 sampai 100, kemudian 100 sampai 200, lanjut sampai 1000. Nah, seperti ini. Kemudian untuk datanya itu data yang kita pakai tadi itu catat aja di sini. Nah, kemudian untuk X ini adalah nilai koordinat longitude dan Y itu latitude. Selanjutnya untuk nilai SP min, ini SP min awal, ini SP min akhir. SP min awal itu yang ini ya, yang ini. Klik kanan, salah, yang ini. Maaf. Yang ini kita klik kanan, klik integrate cell. Nah, ini SP min min 2, min 72, min 72. Di sini kita copy. Lalu untuk SP min akhirnya yang ini, yang di bawahnya, yang ini. Klik kanan, integrate cell. Nah, ini min 71,3. Copy lagi. Lakukan hal yang sama sampai di nilai 900 sampai 1000. Nah, maka hasilnya seperti ini, sudah sampai 1000. Kemudian untuk nilai X itu adalah nilai longitude, bisa dilihat dari ini. Nah, ini nilai X, ini nilai latitude, nilai Y. Nah, untuk nilai X ini kita lihat dari sini. Bentar, kita bagi. Nah, untuk nilai X di sini untuk di dalam 0 sampai 100 dulu ya, sama seperti tadi. Klik kanan, integrate cell, lalu klik bagian X ini. Kita lihat ini di bagian sini nilai X. Nah, kita pakai rumus sama dengan 105 ditambah buka kurung 11.767 dibagi 60. Klik enter. Nah, lakukan hal yang sama sampai ke 1000. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk nilai Y ini sama seperti tadi, klik kanan, integrate cell, lalu bisa dilihat. Nah, dengan rumus sama dengan min buka kurung 5 ditambah 40.057 dibagi 60, tutup kurung, kita ke sini. Nah, udah, klik enter. Lakukan hal sama sampai 1000 ya. Nah, ini adalah hasil nilai Y-nya sampai 1000. Nah, untuk nilai TS rata-rata itu memakai rumus sama dengan min 117,6 ditambah 24,66 dikali log 2. Tekan enter. Nah, kemudian kita drag aja ke bawah karena nilainya sama. Selanjutnya untuk nilai sigma S itu kita pakai rumus sama dengan
10 pangkat H3, ini nilai TS rata-rata, kemudian dibagi 10. Enter. Kemudian ini kan masih itu ya, ini kita pilih general, lalu pilih number, kemudian ini kita sampai 5 angka di belakang 0. Kalau udah, kita drag aja sampai ke bawah. Kemudian untuk SVmin rata-rata itu nilainya sama dengan average F3 dibagi H3. Bentar. Nih. Lalu klik enter. Lakukan hal yang sama untuk sampai ke 100, sama dengan pokoknya lakukan sampai selesai. Nah, ini adalah hasil sampai akhirnya. Nah, selanjutnya untuk nilai SV linear itu sama dengan 10 pangkat J3 yang ini dibagi dengan 10. Enter. Sama ini kita ke lalu kita ke general number, kemudian ini sama seperti tadi, 5 angka di belakang 0. Nah, 1, 2, 3, 5. Lalu lakukan hal yang sama untuk yang di bawahnya, sama dengan 10 pangkat J4, berarti yang ini J4 J4 dibagi 10. Pokoknya lakukan hal yang sama sampai 1000 tadi. Nah, ini hasilnya sudah saya buat sampai 1000. Nah, kemudian untuk nilai PVS itu kita tulis dulu 1 di kolom M. Kemudian di sini dengan rumus sama dengan M3 dibagi I3. Ini di dalam kurung ya. Ini juga dalam kurung. Kemudian dikali K3 yang ini. Nah, di sini kita tambahkan simbol S. Kemudian di sini juga. Lalu di sini. Kemudian di sini. Lalu kita klik enter. Nah, lakukan hal yang sama sampai di 1000. Nah, maka ini hasil akhirnya. Nah, kemudian kalau udah, ini kita buat file baru lagi yang diambil hanya X, Y, dan PVS. Dan PVS-nya satuannya dihapus ya. Kemudian di save, klik file, klik save, save as, pilih tempat penyimpanan, dan jangan lupa untuk save as type-nya itu Excel 97/2003 workbook. Klik save, dan kalau udah kita lanjut ke pengolahan data di ArcGIS. Buka ArcGIS,
kita klik add data, kita masukkan SHP Indo terlebih dahulu, kemudian kita ke file, pilih add data, pilih add exe data. Lalu untuk filenya ini kita masukkan data Excel tadi, ini, lalu pilih sheets, klik add. Pastikan untuk X file itu X, Y file itu Y, dan Z file itu PVS. Jangan lupa untuk koordinat sistemnya WGS 1984. Klik OK. Nah, ini titiknya. Nah, berarti sebaran planktonnya di sini. Ini Pulau Pahawang, sebaran planktonnya di sini. Kemudian kita pilih bagian sheets ini, klik kanan, klik properties, lalu ke simbologi, pilih quantities, lalu graduate symbol, untuk value-nya itu PVS, untuk classes-nya itu 3, kita kelasnya 3 aja. Lalu untuk warnanya bebas, mau warna apa? Di sini saya pilih warna merah. Oke, klik OK. Nah, ini sebarannya. Maka langkah terakhirnya tinggal di layout. Nah, maka hasil akhir dari layout peta kelimpahan plankton di Pulau Pahawang ini seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.